Harga BBM dan LPG non-subsidi mengalami penyesuaian di tengah dinamika global yang terus berubah. Penyesuaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya pengadaan energi, sehingga penyesuaian harga menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Penetapan harga ini mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245.k/MG.01/MEM.M/2022 yang mengatur formula harga secara transparan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, harga BBM non-subsidi di Indonesia masih relatif lebih terjangkau. Untuk produk dengan spesifikasi setara, harga BBM Pertamina juga tetap kompetitif dibandingkan badan usaha swasta. Secara historis, penyesuaian harga dilakukan secara bertahap dan tidak signifikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Pertamina tetap menjaga harga Pertamax yang memiliki pangsa pasar lebih besar guna melindungi daya beli masyarakat. Sementara itu, Pertamax Turbo berada pada segmen pasar yang lebih terbatas, sehingga dampaknya relatif kecil terhadap masyarakat luas. Sejak lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah pada Maret lalu, Pertamina telah berupaya menahan harga agar tidak langsung mengalami penyesuaian. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Ketergantungan yang besar kita terhadap impor minyak mentah maupun BBM tadi itu menjadi salah satu sumber shock yang utama. Jadi pertama dari sisi harganya sekarang sudah di level 100, bahkan sempat menyentuh di bulan Maret lalu sekitar $116. Kita tahu sekarang rupiah sudah akhirnya menembus level 17.000 rupiah, padahal diasumsi itu kan 16.500. Jadi paling tidak itu juga memberikan tekanan buat APBN kita. Prospek meredanya eskalasi ini sama sekali tidak bisa kita kontrol, semacam stimulus ataupun insentif ya, sehingga bisa sharing beban juga. Jadi harga BBM non subsidinya tidak 100% ditanggung oleh konsumen, tetapi pemerintah juga bisa memberikan mungkin ruang insentif tadi supaya harga jual BBM non subsidinya tidak serta-merta mengikuti harga keekonomian. Pemerintah juga harus melindungi juga nih kepastian hukum terhadap tata kelola BBM non subsidi tadi supaya tetap badan usaha bisa mendapatkan profit. Yang kedua juga intervensi itu juga ada landasan hukum yang kuat. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum ada tanda-tanda terang segera berakhir. Memasuki pekan ke-7, terganggunya pasokan minyak membuat harga komoditas itu bertahan di kisaran $100 per barel. Tentu ini akan berdampak terhadap perekonomian tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dalam edisi podcast kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Selamat datang di podcast The Fundamental, Mas Abra. Terima kasih, Bang Mas Sirom. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol soal situasi terkini lah ya. Dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap khususnya perekonomian di Indonesia tentunya. Mas Abra, kita tahu bahwa perang atau ketegangan politik di Timur Tengah ini kan sudah masuk pekan ke-7, belum ada tanda-tanda terang gitu, segera berakhir kan, meskipun ada kadang ada keinginan untuk gencatan senjata, tiba-tiba nggak tercapai kesepakatan, mau gencatan senjata lagi, tapi yang konkret, kira-kira selesai ini kan belum ada. Nah, sementara di sisi lain kan soal jalur perdagangan minyak kan, Selat Hormuz kan sangat vital. Yang kedua tentu negara-negara di sana kan produsen minyak yang tentu akan berpengaruh signifikan terhadap pasokan energi dunia gitu. Nah, kalau Mas Abra sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya tentu kita melihat perkembangan eskalasi geopolitik ini kan sangat mendebarkan warga dunia, karena hari demi hari kita tidak putus pandangan kita kepada
wilayah Timur Tengah ya. Tentu dengan adanya naik turun, adanya ekspektasi bahwa konflik itu bisa mereda, tetapi faktanya kan sekarang disrupsi energi itu masih sangat mengganggu ya lalu lintas pasokan minyak dunia, dan efeknya sudah sangat terasa di seluruh negara di dunia gitu. Jadi Indonesia sendiri tentunya dengan kita sangat bergantung dengan impor minyak ya, tidak bisa kita nafikan kebutuhan 1,6 juta barrel per hari, tapi kita hanya produksinya sekitar 600.000 barrel. Artinya memang ketergantungan yang besar kita terhadap impor minyak mentah maupun BBM tadi itu menjadi salah satu sumber shock yang utama. Jadi ya pertama dari sisi harganya sekarang sudah di level 100, bahkan sempat menyentuh di bulan Maret lalu sekitar $116. Padahal APBN kita tahu asumsinya 70. Asumsinya 70. Jadi sebetulnya sekarang sudah melampaui kurang lebih 50% dari asumsi APBN. Dan yang kedua juga bukan hanya soal harga, tapi soal kepastian pasokan. Makanya kan ketika pemerintah ya berusaha untuk juga menenangkan masyarakat bahwa menyampaikan stok BBM nasional kita ada di kisaran 20-25 hari, walaupun itu juga jauh dari benchmark global yaitu rata-rata ataupun batas aman itu 90 hari sebetulnya. Tapi kita 20-25 hari, tetapi paling tidak memberikan keyakinan buat publik bahwa kita stok saat ini memang aman, dan diharapkan ya pasokan dari luar ataupun proses importasinya itu berjalan dengan lancar. Nah, tapi kan tantangannya adalah yang butuh itu bukan cuma kita, semua negara-negara. Jadi saling berebutan gitu kan. Udah harganya mahal, yang kedua pasokannya juga diperebutkan. Nah, artinya tekanan itu ya akan terus bisa meningkatkan risiko kita, risiko ekonomi kita, baik yang bersumber dari imported inflation, kemudian yang kedua juga terganggunya pasokan di dalam negeri. Dan yang ketiga yang saya pikir juga menjadi sumber risiko adalah tekanan nilai tukar rupiah. Kita tahu sekarang rupiah sudah akhirnya menembus level 17.000 rupiah, padahal diasumsi itu kan 16.500. Jadi paling tidak itu juga memberikan tekanan buat APBN kita. Jadi saya melihat bahwa prospek meredanya eskalasi ini sama sekali tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol memang dari sisi demand, bagaimana kita mengelola agar kebutuhan terhadap minyak kita ataupun BBM kita itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi over kuota khususnya BBM subsidi, dan yang kedua ya didorong agar lebih bijak bahkan lebih hemat gitu kan. Sekarang kan upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengendalian dari sisi konsumsi, bukan dari sisi supply berkejaran dengan waktu melakukan pengadaan, tapi dari sisi demand-nya juga sangat penting sehingga gap antara supply dan demand ini bisa dikurangi. Gitu Mas. Mas tadi ada yang menarik, tadi ada dua hal yang saya tangkap dari statement Mas Abra. Satu soal harga minyak yang masih bertahan di kisaran 90 sampai 100 US dollar per barel. Yang kedua soal rupiah. Rupiah yang sudah mencapai level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Ini kan semacam kayak inilah ya dua hal yang akhirnya ya berdampak kurang baik lah terhadap situasi yang ada sekarang. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa pemerintah kemarin sudah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya yang subsidi. Nah, sementara yang non subsidi juga ya sampai sekarang kan belum ada kepastian. Harganya tidak naik ya kan? Yang tentu juga akan menjadi beban sendiri tuh bagi badan usaha yang yang mengelola minyak ya. Nah, kalau menurut Mas Abra menilai kebijakan ini seperti apa? Jadi memang saya melihat bahwa langkah pemerintah ya menahan harga BBM subsidi khususnya di bulan April ini memang dalam jangka pendek bisa kita anggap langkah yang rasional. Dalam artian ingin mengendalikan agar inflasinya tidak langsung tiba-tiba melonjak. Jadi semacam buying time lah. Nah, karena juga didasari keyakinan bahwa fiskal kita masih memiliki buffer ataupun bantalan untuk ada tambahan kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi. Jadi ada dua pertimbangan tadi. Pertimbangan pertama ingin menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap stabil, karena pemerintah
tetap ternyata ingin punya target pertumbuhan ekonomi kita tahun ini tetap bisa tumbuh tinggi, yaitu mendekati target APBN yaitu 5,4%. Dan optimisme itu ingin dijaga. Nah, salah satunya dengan menjaga daya beli, dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi. Kedua, dengan dasar bahwa dengan anggaran APBN kita tahun ini defisitnya 2,68%, masih ada ruang paling tidak tambahan untuk defisit dan juga upaya melakukan efisiensi dan realokasi anggaran. Memang sejauh ini pemerintah menyatakan kurang lebih ada potensi ya realokasi anggaran untuk subsidi itu sekitar 120 triliun. Ditambah juga adanya cadangan pemerintah yaitu SAL ya, sisa anggaran lebih yang kurang lebih sekitar 420 triliun. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu upaya pemerintah ya untuk bisa meredam gejolak. Nah, memang selain harga BBM subsidi yang menarik adalah pemerintah juga dalam tanda kutip melakukan intervensi untuk juga menahan harga BBM non subsidi di bulan April kemarin. Ya. Nah, memang ini menjadi kejutan sebetulnya. Karena sejak Maret sebetulnya kan ketika kita melihat berbagai negara sudah melakukan penyesuaian harga BBM yang mayoritas adalah BBM non subsidi, bahkan beberapa negara sudah mendeklarasikan krisis energi. Nah, tetapi kita dikejutkan bahwa pemerintah juga turut campur tangan untuk tetap menjaga ataupun mengarahkan agar harga BBM non subsidi ini harganya tidak terjadi kenaikan. Ya lagi-lagi mungkin pertimbangan aspek ekonomi politik itu juga tentunya sangat kental. Ya tetapi kan dalam konteks bisnis tentunya badan usaha tadi juga tidak selamanya mampu menahan ataupun mengabsorb dari resiko kenaikan harga minyak dunia tadi. Yang agak repot ya memang itu ya. Harganya dijual non subsidi, kita ngomong non subsidi ya. Harganya dijual di bawah harga keekonomian gitu. Nah, kalau kayak gini terus kira-kira seperti apa tuh dampaknya nanti ke badan usaha yang mengelola ini, Pertamina khususnya kan? Iya, betul. Ya, ini memang menjadi dilema ya bagi badan usaha. Di satu sisi secara bisnis proses tentu kalkulasi harga itu kan harus didasarkan dengan mereka tetap pertama harga keekonomian, kedua juga margin yang ingin didapatkan. Sehingga kan pada akhirnya nanti target profitabilitas itu harus bisa dipenuhi karena kan mereka juga punya target itu. Jadi satu sisi punya target PSO ataupun penugasan, di sisi lain juga ada target profit. Nah, tentu saya melihat bahwa ada limitasi kemampuan badan usaha untuk bisa menahan tadi. Dan yang saya dengar memang di awal April kemarin ya, Pak Menteri SDM Pak Bahlil juga menyampaikan sudah melakukan diskusi dengan seluruh badan usaha swasta untuk mengadjust kembali harga untuk BBM non subsidi. Dan kita masih belum tahu apakah nantinya akan keluar kebijakan khusus nih terkait dengan BBM non subsidi. Apakah ya nantinya dimungkinkan pemerintah juga memberikan semacam stimulus ataupun insentif ya sehingga bisa sharing beban juga. Jadi harga BBM non subsidinya tidak 100% ditanggung oleh konsumen, tetapi pemerintah juga bisa memberikan mungkin ruang insentif tadi supaya harga jual BBM non subsidinya tidak serta-merta mengikuti harga keekonomian. Ini seperti contohnya kan sekarang yang ramai juga mengenai biaya ataupun tarif pesawat. Kalau ngikutin kenaikan harga aftur ya kan, itu pasti nanti akan di-pass through ke konsumen. Tetapi kan pemerintah juga memberikan dukungan fiskal juga gitu. Misalkan pembebasan bea masuk untuk suku cadang, kemudian subsidi juga bahkan untuk tiket ekonomi dan sebagainya. Jadi kelihatannya juga untuk BBM non subsidi barangkali pemerintah juga mencoba mempertimbangkan tadi. Bacaan saya seperti itu. Karena kalau pass through ke konsumen pasti kenaikannya agak sedikit. Kenaikannya besar dan bahkan kan realitasnya sekarang untuk BBM non subsidi untuk industri itu kan sudah melonjak tinggi sekali gitu. Khususnya untuk solar subsidi ya. Artinya kan juga beberapa sektor ya, sektor pertambangan, industri manufaktur juga sudah mulai banyak yang menjerit karena adanya kenaikan harga tadi. Memang ya tidak bisa dihindari kenaikan harga itu karena mengikuti harga pasar. Dan yang kedua resikonya bukan hanya tadi terjadinya kenaikan biaya produksi, biaya distribusi, adalah resiko terjadinya shifting konsumen yang BBM non subsidi ke BBM subsidi pindah. Jadi beban subsidinya juga bertambah. Padahal kan BBM subsidi seperti Pertalite, kemudian juga solar subsidi dan bahkan LPG subsidi itu udah ada kuotanya di tahun 2026 nih. Jadi kalau nanti konsumennya bergeser beralih ke
produk bersubsidi, nanti akan menjadi resiko tersendiri buat fiskal kita. Tadi Mas Abra menyebut soal insentif gitu ya. Poin-poin apa yang bisa diberikan sehingga taruhlah BBM non subsidi ini ya tidak semuanya nanti dibebankan konsumen gitu. Ya, sebetulnya pemerintah punya berbagai opsi ya untuk bisa mengabsorb tadi kenaikan harga BBM non subsidi, yang terutama pastinya dari insentif fiskal, dari proses pengadaan tadi, khususnya misalkan bahan baku yaitu crude, kemudian juga dalam rantai pasok tadi kan juga produksi sampai ke kilang, kemudian sampai ke retail itu kan ada pengenaan pajak, termasuk juga pajak di daerah. Ya, itu saya pikir bisa menjadi opsi bagaimana agar sebagian pajak-pajak tadi itu bisa ditanggung oleh pemerintah, sehingga nanti di harga jualnya juga bisa dikurangi. Yang kedua juga adalah bagaimana pemerintah ya bisa memastikan agar nilai tukar rupiah itu juga stabil, karena ketika nilai tukar rupiah itu mengalami tekanan, itu kan akan mempengaruhi ongkos impor tadi. Ya, termasuk juga bukan hanya impor minyak mentah, tapi kebutuhan untuk barang modal, ya, kemudian juga kebutuhan untuk bahan baku yang lain, itu kan juga mengalami kenaikan. Jadi memang secara fundamental saya menganggap bahwa yang utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian yang kedua juga tadi memastikan agar pasokannya lancar. Gitu. Ya, tadi juga sempat menyebut soal harga yang di bawah keekonomian, Mas. Kalau sebagai badan usaha kan, ya kalau kita tahu case sebelumnya nih, itu kan juga ada risikonya. Kalau suatu badan usaha milik negara menjual sesuatu di bawah harga keekonomiannya kan bisa dianggap merugikan negara loh. Betul, seperti apa tuh dalam konteks seperti ini nih? Ya, itu salah satu resiko hukum yang pastinya perlu dicermati juga, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha tadi, karena ketika tidak ada payung hukum yang cukup kuat gitu, cukup solid bisa melindungi keputusan tadi, ini kan keputusan bisnis murni gitu, business judgment rule. Jadi ketika keputusan bisnis itu nanti bisa salah artikan di suatu saat karena dianggap tadi merugikan, dan itu ada contohnya soalnya, dan sudah ada presidennya, itu akan menjadi resiko hukum ke depan. Jadi saya pikir pemerintah juga harus melindungi juga nih kepastian hukum terhadap tata kelola BBM non subsidi tadi, supaya tetap badan usaha bisa mendapatkan profit. Yang kedua juga intervensi itu juga ada landasan hukum yang kuat gitu. Karena ada contohnya, ya kan? Ada kasus tahun 2012 2013 terkait dengan gas kalau nggak salah. Nah, itu karena dianggap menjual di bawah harga keekonomian, akhirnya jadi kasus hukum. Ya, tentu kita tidak menginginkan itu kan. Ada resiko itu gitu. Jadi memang perlu landasan atau payung hukum yang kuat bagi badan usaha nih. Mas Abra, pemerintah kan juga menerapkan untuk menghemat penggunaan energi yang menerapkan WFA gitu kan. Kalau ASN berlaku tiap Jumat kayak hari ini nih. Kan jalan memang relatif lebih longgar kan. Nah, kira-kira itu cukup atau perlu ada langkah-langkah lain untuk lebih memperluas kebijakan ini sehingga semakin nyata gitu langkah penghematan energi ini. Iya, jadi kan tadi langkah yang paling bisa kita kontrol kan dari sisi pengendalian konsumsi, dari sisi demand kan. Nah, sebetulnya keputusan pemerintah menerapkan kebijakan WFA khususnya buat ASN yang bisa dikontrol dan juga ke swasta. Kalau kita bicara efektivitas terhadap pengurangan BBM tentu sangat kecil. Karena kurang lebih kita penjualan BBM harian itu sekitar 75.000 kiloliter per hari. Jadi BBM baik gas olin maupun gas oil. Nah, kita pernah punya contoh ketika pandemi COVID di tahun 2020. Waktu itu kan ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar tahap 1. Waktu itu WFA full 5 hari. Dan masyarakat memang dipaksa di rumah karena takut keluar kan, takut tertular COVID. Waktu itu saja di tahun 2020 ya, penjualan BBM nasional turun kurang lebih sekitar 12%. Hanya 12%. 12%. Karena apalagi waktu itu sifatnya memaksa. Nah, ini kan sudah 1 hari, kemudian hanya sebagian kecil pegawai yang terdampak dari WFH, dan juga belum ada jaminan apakah
pegawai tadi tetap benar-benar berada di rumah. Ya, kalau misalkan WFH ternyata mereka melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, ya sama aja tadi. Apalagi di weekend kan, Jumat ada apa namanya resiko akan keluar kota gitu kan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi khawatirnya nanti penjualan BBM justru bukannya turun di bawah rata-rata harian, malah bisa jadi mengalami kenaikan. Nah, kalau kami mensimulasikan ya, kurang lebih misalnya kita asumsikan moderat aja 2 juta ASN senasional itu diberlakukan WFH dan mereka bisa disiplin seharian itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Taruhlah satu hari itu 5 liter penghematan potensinya kali 2 juta kurang lebih 10 juta liter ya per hari yang bisa dihemat. Nah, tentu kalau kita lihat secara total kurang lebih kita sekitar 300 juta kebutuhan BBM, 300 juta liter dalam setahun itu kecil. Tapi paling tidak itu sebetulnya memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pembatasan perjalanan ya dengan kendaraan pribadi yang tidak perlu, ataupun yang bisa dikurangi. Nah, salah satunya adalah dengan bekerja dari rumah. Jadi saya pikir ini kampanye ini memang tidak cukup hanya dengan WFH, gitu harus diperluas lagi bahwa ya mau tidak mau harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dan pemerintah juga tentunya harus memberikan dukungan infrastruktur maupun ya bahkan kalau perlu seperti beberapa negara menggratiskan biaya transportasi dalam periode tertentu sehingga itu juga akan mendorong transportasi umum gratis mendorong masyarakat beralih gitu. Ya kayaknya itu harus kita laksanakan ya terutama untuk yang kota-kota besar ya, kita menuju kota-kota besar gitu. Selain itu Mas, selain WFA, transportasi umum, mungkin ada langkah-langkah lain yang pernah Indef lakukan studi gitu. Iya. Nah, salah satu potensi untuk mengurangi beban subsidi BBM yang paling realistis sekarang ini adalah mendiversifikasi kebutuhan transportasi khususnya dengan menggunakan kendaraan listrik EV. Nah, EV ini kan sekarang animonya lagi besar nih, ya kan. Bahkan kalau dari catatan saya ini konsumsi listrik ya di SPKLU maupun home charging selama 5 tahun terakhir ini totalnya udah sekitar 328 juta kWh selama 4 tahun terakhir. Itu kalau kita konversi ke BBM itu sekitar 1,3 juta barel BBM. 1,3 juta barel BBM. Memang lagi-lagi bicara angka kecil, tetapi kalau ini konsisten penggunaan kendaraan listrik baik yang mobil maupun motor listrik itu kan sudah barang tentu akan mengurangi kebutuhan BBM-nya. Kedua, subsidinya juga akan berkurang gitu. Jadi saya pikir itu yang paling realistis dalam jangka pendek untuk pemerintah bisa mengurangi beban subsidi tadi. Dan sebetulnya kan sejak tahun lalu juga insentif untuk pembelian kendaraan listrik ini juga terus digencarkan pemerintah dan animonya juga sangat tinggi sekali. Tahun lalu itu penjualan mobil listrik tumbuh 150%. Apalagi sekarang udah banyak tuh kalau di jalan-jalan kan betul di mall-mall ataupun di tempat-tempat tertentu ada pameran-pameran mobil listrik. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu langkah strategi. Selain itu misalnya untuk sektor industri, bisnis, penggunaan CNG ya gas itu juga menjadi alternatif agar kebutuhan terhadap solar juga bisa dikurangi gitu. Nah, tadi menarik soal yang industri. Yang industri juga harus mulai berupaya menghemat kebutuhan energi. Betul. Tapi di sisi lain juga kalau sampai mengganggu produktivitas juga jadi masalah. Benar. Nah, menyeimbangkan dua kepentingan ini gimana nih? Satu sisi dia harus menghemat energi, satu sisi yang lain dia tetap harus produktif gitu. Bahkan harus bicara lebih tinggi lagi produktivitasnya. Gitu. Betul. Jadi memang dilema yang dihadapi oleh sektor industri ini kan pertama dari sisi ketersediaan energi yang semakin tidak pasti pasokannya. Kedua juga dari sisi biaya. Karena kalaupun mereka mau mendiversifikasi itu juga nggak mudah juga kan. Karena kan biayanya juga akan dipertimbangkan mahal. Dan yang kedua ketika nanti pasokan energinya memang terganggu, ya otomatis nanti tingkat utilisasi produksinya juga akan terancam berkurang kan. Nah, ya lagi-lagi memang butuh keseimbangan. Ya artinya tugas pemerintah lah mengorkestrasi tadi ketika untuk supply BBM-nya ada potensi pengurangan, maka dari sumber mana lagi nih? Ya sumber-sumber energi mana lagi? Listrik, kemudian gas, ya kemudian yang
masih digunakan sebagian misalkan batu bara, ya kemudian juga LNG dan sebagainya itu menjadi varian-varian untuk kebutuhan industri. Walaupun tadi masing-masing industri tentu belum tentu bisa kompatibel menggunakan sumber energi yang lain. Pada akhirnya nanti mungkin yang salah satu paling ideal adalah mendorong agar kawasan-kawasan industri itu bisa dioptimalkan lagi. Jadi memang menggeser atau mendorong agar industri yang memang lahap energi itu agar dipusatkan di kawasan-kawasan industri khusus ataupun kawasan ekonomi khusus. Sehingga pemerintah bisa menyiapkan sumber energi alternatif khususnya dari energi terbarukan. Gitu. Jadi didorong seumpama di kawasan industri tertentu menggunakan energinya bukan energi fosil gitu ya maksudnya. Betul. Nah, banyak kalangan juga terkait dengan transisi energi ini, Mas Abra. Banyak kalangan juga melihat ini justru di sisi lain jadi momentum, momentum bagi Indonesia untuk menyiapkan ketahanan energi, transisi dari energi fosil ke energi hijau yang lebih berkelanjutan lah gitu. Nah, kalau Mas Abra melihat sekarang ini seperti apa proses transisi energi dari fosil ke energi hijau yang lebih terbarukan di Indonesia? Ya selama ini kan salah satu tantangan mendorong energi terbarukan kan karena dianggap energi terbarukan ini masih belum kompetitif dibandingkan energi fosil, ya kan. Tapi kan dengan adanya disrupsi pasokan energi fosil sekarang ini membuktikan bahwa kita tidak bisa lagi bergantung dengan energi fosil karena harganya pun udah nggak karu-karuan kan. Harganya mahal. Yang kedua impor. Nah makanya momentumnya adalah ya kita harus bisa mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang kita punya, yang terbesar misalkan salah satunya geothermal, ya kemudian juga mikrohidro dan juga surya dan angin dan lain sebagainya. Tinggal kan memang komitmen pemerintah mendorong baik PLN, Pertamina maupun badan usaha swasta untuk bisa yakin untuk invest di sektor energi terbarukan tersebut karena kebutuhannya pasti tetap tinggi. Dan ada juga salah satu sumber energi terbarukan ataupun baru yang sekarang lirik pemerintah yaitu PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan kita melihat juga pemerintah, Pak Presiden sudah melakukan roadshow ke beberapa negara, ya termasuk Rusia kemarin terakhir. Yaitu kan ada potensi-potensi yang ingin didapatkan. Apakah kita sudah siap ya dalam jangka waktu yang dekat ini bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir ya di tengah tantangan tadi teknologi, ada kekhawatiran pro kontra dan sebagainya, tetapi di negara-negara maju itu sudah sangat relevan ya memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan tadi, termasuk juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang menarik tadi soal sumber energi terbarukan. Sebetulnya Indonesia kan yang salah satu yang paling potensial itu geothermal. Cuma masalahnya geothermal ini kadang juga untuk awalnya itu costly loh. Mahal. Saya tuh minggu lalu juga ngobrol dengan salah satu direksi perusahaan yang bergerak di bidang energi ya. Dia mengakui bahwa memang yang paling potensial sebetulnya di Indonesia itu geothermal. Cuma memang itu ada kendala itu gitu. Cost di awal itu mahal dan belum tentu berhasil juga. Success rate-nya itu berapa ya kemarin ngobrol dia? Enggaknya 25% atau berapa gitu. Resikonya besar ya. Resikonya besar. Nah, dalam kaitan ini ada solusi nggak kira-kira ya? Iya, tadi kan resiko keberhasilan energi terbarukan itu juga sangat berkaitan dengan bagaimana ekses produksi kan ujungnya nanti akan dihasilkan berupa listrik ya kan. Nah, sekarang ini kan menjadi isu besar adalah kapasitas listrik terpasang kita ini jauh lebih besar dibandingkan demand-nya. Maka sering kita mendengar ada persoalan oversupply listrik. Nah, tadi karena dulu antara asumsi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri itu ternyata tidak tercapai sehingga pasokan ataupun supply listriknya terlampau banyak. Maka ketika ada investor dan energi terbarukan mau masuk, ini juga agak sulit karena nanti pada akhirnya ya melalui PLN ya sebagai agregator tadi yang membeli listrik dari IPP ataupun swasta termasuk dari berbagai sumber energi terbarukan tadi itu punya risiko tersendiri karena tidak bisa semuanya diserap oleh konsumen. Listriknya tidak bisa seluruhnya dijual. Tetap ada bagian yang akan ditanggung oleh badan usaha. Yang sering kita dengar adalah reserve margin sebagai cadangan, tetapi kan itu juga sebetulnya sebagai cost.
Nah makanya mau tidak mau selain kita mendorong dari sisi supply, meyakinkan investor bahwa ini momentum yang tepat, dari sisi demand-nya bagaimana permintaan terhadap listrik juga meningkat. Tadi misalkan di sektor industri, kemudian juga di sektor rumah tangga, penggunaan listrik untuk kendaraan listrik, ya kemudian juga untuk bahkan sekarang yang didorong juga adalah kompor listrik, kompor induksi. Kalau kompor listriknya juga bisa diadopsi secara massal, kan kebutuhan untuk LPG juga bisa berkurang. Gitu. Artinya memang nggak bisa kita bicara hanya satu sisi aja, di sisi supply, tapi juga sisi demand. Itu juga sangat penting. Nah, untuk dari sisi demand ini, Mas Abra, kita kan juga beberapa waktu ini pemerintah kan juga banyak memberikan himbauan, termasuk pemerintah Pertamina juga gitu. Bagaimana Pertamina mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan energi gitu kan. Kalau menurut Mas Abra sebetulnya dalam lingkup individu nih, saya, keluarga gitu, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Efisiensi energi itu kan sebenarnya contohnya banyak ya. Yang paling bisa kita kontrol misalkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, ya baik itu mobil maupun motor, untuk keperluan-keperluan yang kita anggap tidak urgent atau tidak penting. Gitu ya, itu bisa berkontribusi juga untuk mengurangi konsumsi BBM nasional. Yang kedua tentu yang paling penting adalah penggunaan transportasi publik tadi, gitu. Dan sekarang pun karena harga BBM juga semakin mahal, masyarakat juga sadar ya bahwa alternatif yang paling ideal adalah menggunakan transportasi publik. Cuma memang tantangannya adalah mungkin hanya di kota-kota besar saja yang relatif ya itu bisa memadai infrastrukturnya kan, tapi di kota-kota yang lain yang masih perlu PR banyak yang untuk dibenahi itu transportasi publik yang bisa nyaman buat masyarakat gitu. Dan yang ketiga adalah alternatif tadi menggunaan kendaraan listrik ya, kemudian juga bahkan juga harus digalakan lagi nih misalkan back to work menggunakan sepeda karena kondisi ekstrim tuh di Filipina bahkan di Kuba ya itu orang-orang warga tuh berjalan ke kantor saking terjadi krisis energi yang ekstrim di sana gitu. Back to work ya. Iya back to work lagi saya pikir kemarin aja tuh yang di daerah guru itu lari tuh melan ke sekolah itu mengajar gitu kan. Betul. Nah ya itu tentu ekstrim tapi minimal seperti itu ya. Jadi dari lingkup kita yang paling kecil sebetulnya bisa berpartisipasi dalam konteks penghematan energi ini ya. Betul. Saya ngelihatnya gitu, termasuk yang bisa diintervensi langsung oleh pemerintah tuh kemarin ada wacana ingin melakukan konversi motor listrik bagi pengendara ojek online. Kurang lebih ada 7 juta pengendara ojol ya di Indonesia. Itu kalau misalnya 10%-nya atau 20%-nya saja gitu didorong untuk mengkonversi atau bahkan membeli motor listrik baru, dan pemerintah menyiapkan juga subsidi yang kurang lebih 6 juta rupiah tuh untuk satu motor. Itu kan akan membantu mengurangi biaya konversi, dan tadi kebutuhan BBM subsidi juga berkurang. Dari sisi biaya operasional buat driver sebetulnya juga lebih murah, lebih menguntungkan juga akhirnya pada akhirnya dia ya. Kan mereka nanti penghasilan didapat sama atau bahkan meningkat, tapi biayanya bisa ditekan. Artinya nanti disposable income bahasa ekonominya porsi penghasilan yang bisa dibelanjakan akan lebih tinggi lagi. Artinya daya belinya terjaga dan nanti akan menjadi multiplier effect juga buat sektor-sektor yang lain. Gitu. Jadi justru ada dua keuntungan ya. Satu sisi secara makronya mungkin bisa menghemat kebutuhan energi. Sisi lain, pendapatan si drivernya juga akan lebih bagus. Lebih bagus. Yang itu juga nanti akan memberikan multiplier efek ke sektor ekonomi yang lain ya. Betul. Jadi memang kebijakannya harus holistik, memandang bagaimana satu sisi kita mencari solusi untuk mengurangi konsumsi BBM ya, dikendalikan, mau tidak mau dikurangi, dan dicari alternatif yang lain ya selain yang transportasi publik yang bisa dikontrol oleh masing-masing individu. Tadi menggunakan kendaraan listrik, sepeda ya, ataupun transportasi publik. Gitu. Yang juga marak dalam beberapa waktu terakhir ini soal langkah aparat hukum nih, menindak pelaku-pelaku penyimpangan BBM dan LPG gitu. Karena ada di beberapa wilayah terjadi itu Mas. Betul. Kalau tanggapan Mas Abra terkait dengan langkah-langkah aparat ini seperti apa? Saya pikir ini sangat relevan ya, sangat mendesak karena di tengah nantinya harga BBM subsidi dan non subsidi disparitasnya makin besar, ya kan ini membuka celah terjadinya moral hazard ya kan. Tadi selain
ada resiko shifting konsumen dari yang non subsidi ke subsidi. Yang kedua, bagi oknum-oknum tertentu juga ini menggiurkan kan, adanya selisih harga yang bisa 2 sampai 3 kali lipat. Dia akan bisa mengalir ke sektor industri gitu. Padahal itu BBM yang subsidi tadi harusnya hanya untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu mau tidak mau memang aparat penegak hukum harus semakin tegas ya, semakin masif lagi melakukan pengawasan tindakan. Karena tadi selain merugikan konsumen, merugikan masyarakat yang harusnya berhak, yang kedua juga membebani APBN kita. Sudah pemerintah menahan harga BBM subsidi dengan konsekuensi efisiensi ya kan, belanja-belanja lain itu di pooling lagi buat nambah subsidi, ternyata yang nikmati adalah masyarakat ataupun kelompok yang tidak berhak tadi, yang tidak berhak. Jadi ya, ekonomi kita betul-betul bisa dirugikan dari sisi rumah tangga dan juga dari sisi fiskal. Baik, Mas Abra, menarik sekali perbincangan. Demikian tadi sobat investor, perbincangan saya dengan Mas Abra terkait dengan dinamika terkini yang terjadi berkaitan dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Tapi ada satu yang insight menarik menurut saya, yaitu sebenarnya langkah-langkah penghematan energi ini juga bisa kita lakukan gitu secara individu kita, keluarga kita dalam lingkup yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa bike to work contohnya, atau lebih banyak lagi menggunakan transportasi umum gitu. Ya, demikian perbincangan tadi, semoga bermanfaat bagi sobat investor semuanya. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih Mas Abra. Sama-sama, terima kasih.